Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan tentang hal-hal yang terjadi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di padang mahsyar, di antaranya adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Al-Haud. Al-Haud. Secara umum ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang di mana lokasi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pendapat yang lebih kuat bahwasanya telaga Nabi lokasinya adalah di padang mahsyar, di padang mahsyar. Yang di mana adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga perhatian Nabi kepada umatnya. Makanya Rasulullah SAW berkata, "Inni faradakum alal haud." Sungguhnya aku mendahului kalian di telaga, yaitu aku datang duluan ke telaga, aku siapkan telaga buat kalian. Man marra alayya syarib, siapa yang melewatiku dia akan minum dari telaga tersebut. Wa man syariba lam yadhma abadan, dan siapa yang minum dari telagaku dia tidak akan haus selama-lamanya, ya. Jadi lokasinya adalah di padang mahsyar. Padang mahsyar. Kemudian di saat itulah manusia sedang membutuhkan minum karena mereka di puncak kehausan. Sebagaimana yang kita ketahui, manusia dibangkitkan dalam kondisi hufatan, gurlan, buhman, ya, uratan, kondisi telanjang bulat, kemudian tidak memakai sendal sama sekali, kemudian belum disunat dan tidak ada yang dia bawa, ya, sama sekali. Kemudian matahari turun dari syams, matahari diturunkan dalam jarak 1 mil sehingga manusia berkeringat dengan keringat yang sangat banyak bercucuran dari tubuh mereka. Tentu mereka akan merasakan kehausan yang luar biasa. Di saat itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi anugerah oleh Allah berupa telaga Nabi yang berada di padang mahsyar. Maka umat Muhammad SAW akan datang menuju telaganya. Dan dalam hadis disebutkan setiap Nabi punya telaga, ya. Setiap Nabi punya telaga dan masing-masing Nabi menunggu umatnya di telaga mereka. Tapi tentunya telaga Nabi yang terbaik. Oleh karenanya di antara kebiasaan para salaf, dahulu mereka berdoa untuk bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, berkata, "Wa laqad adraktu ajaiza bil Madinati la yusallina salatan illa sa'alnallaha ta'ala an yuridahunna haudha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Aku mendapati wanita-wanita tua di kota Madinah. Anas sahabat, ini mengatakan aku mendapati wanita-wanita tua di kota Madinah, maksudnya para sahabiat. Tidaklah mereka salat kecuali mereka salat apapun kecuali mereka sempatkan untuk berdoa kepada Allah agar Allah membuat mereka bisa mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pertanda siapa yang datang ke telaga Nabi minum, dia akan hilang hausnya dan tidak akan haus selama-lamanya. Ini awal tanda bahwasanya dia akan mendapat kemudahan-kemudahan setelahnya. Oleh karenanya di antara doa yang sering dipanjatkan ketika kita tawaf, Allahumma asqina min haudhi nabiyyika syarbatan la nadma'u ba'daha abadan. Ini sering saya dengar orang berdoa. Demikian juga dalam salat, dalam qunut, ya. Ya Allah, isqina min haudhi nabiyyina, ya Allah, berilah minum dari telaga Nabi kami, ya. Syarbatan la nadma'u ba'daha abadan. Minuman yang buat kami tidak akan haus selama-lamanya. Baik, sekarang kita bahas tentang makna haud. Makna al-haud. Al-haud secara bahasa itu kumpulan tempat berkumpulnya air yang banyak. Berkumpul air yang banyak. Yang bahasa kita ya dikatakan apa? Telaga atau danau.
telaga atau danau kalau bahasa kita ya. Adapun dalilnya ya, maka sangat banyak ya, sampai hadisnya mutawatir ya. Hadisnya mutawatir ya. Yang kedua dalilnya mutawatir. Mutawatir itu maksudnya diriwayatkan lebih dari 10 sahabat. Diriwayatkan lebih dari 10 sahabat. Bahkan ada yang mengatakan sampai 50 sahabat, seperti disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, bahkan ada yang mengatakan sampai 80 sahabat ya. Ada yang mengatakan 50, sekitar kurang lebih 50 sahabat. Bahkan Ibnu Hajar menukil ada pendapat orang ulama yang mengatakan kurang lebih 80 sahabat. Oleh karenanya dalilnya sangat banyak. Di antara syair yang diucapkan, mimma tawatara haditsu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudhu wa masu khufain wa hadhi ba'dhun. Dan di antara hadis-hadis yang mutawatir yang diriwayatkan lebih dari 10 sahabat adalah hadis man kadzab, hadis tentang siapa berdosa atas namaku, siapkan tempat duduknya, kaplingnya di neraka. Ini hadis yang di antara hadis mutawatir. Di antara hadis mutawatir juga yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, siapa yang bangun masjid karena aku akan bangunkan baginya istana di surga. Di antara hadis mutawatir adalah tentang melihat Allah pada hari kiamat. Hadisnya juga banyak, diriwayatkan oleh banyak sahabat. Kemudian tentang yang juga mutawatir hadis syafaat, bahwasanya ada syafaat pada hari kiamat. Syafaat Nabi kepada kaum mukminin, syafaat malaikat, syafaat kaum mukminin satu dengan yang lainnya. Di antaranya wal haudhu, yaitu tentang telaga Nabi. Tentang telaga Nabi SAW diriwayatkan sekitar 50 sahabat. Bahkan ada yang mengatakan sampai 80 sahabat seperti disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam sahihain saja, dalam sahih Bukhari, sahih Muslim, yang meriwayatkan tentang telaga Nabi sekitar 15 orang. Di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Umar, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Hudzaifah, Usaid bin Hudzair, Uqbah bin Amir, Abdullah bin Zaid, Salman bin Abu Sa'id Al-Khudri, Jundub, Harithah bin Wahab, dan seterusnya ya. Asma binti Abi Bakar. Belum lagi kitab-kitab hadis yang lainnya. Oleh karenanya ketika Ubaidillah bin Ziyad datang kepada Abu Barzah Al-Aslami. Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu didatangi oleh Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad berkata, ya, "Innama ba'astu ilaika li as'alaka 'anil haud." Ya. Atau innama bu'istu ilaika li as'alaka 'anil haud. Sungguhnya aku diutus kepadamu untuk bertanya tentang apakah benar ada telaga Nabi nanti di akhirat. Sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru fihi syai'an, apakah kau pernah mendengar wahai sahabat Abu Barzah Al-Aslami, apakah kau pernah mendengar Nabi menyampaikan tentang hadis tentang telaga Nabi, berita tentang hadis telaga, sesuatu tentang telaga Nabi? Faqala lahu Abu Barzah, maka Abu Barzah radhiyallahu anhu berkata, "Na'am, iya saya dengar dari Nabi tentang telaga. La marrah, bukan sekali saya pernah dengar. Wala sintain, bukan 2 kali saya pernah dengar. Wala salasan, bukan 3 kali saya pernah dengar. Wala arba'an, bukan 4 kali saya pernah dengar. Wala khamsan, bukan cuma sekedar 5 kali saya pernah dengar." Artinya Nabi sering mengulang-ulang tentang hadis apa? Telaga. Sampai satu orang sahabat ini bilang, saya bukan 5 kali saya dengar, sering saya dengar. Faman kadzdzaba bihi fala saqahullahu minhu. Siapa yang mendustakan akan adanya telaga Nabi, semoga Allah tidak memberikan dia minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma kharaja mughdaban, kemudian dia sahabat ini keluar dalam kondisi marah. Maksudnya dia marah kenapa masih ada orang yang meragukan tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara Rasulullah mengucapkan tentang telaga ini berulang-ulang. Makanya hadisnya mutawatir. Sampai sekitar 50 sahabat meriwayatkan tentang adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, adapun letak telaga ya, atau sebelumnya ya, 3 setiap nabi punya telaga ya, setiap nabi punya telaga. Tapi tentu telaga Nabi yang paling spesial, akan tetapi telaga Nabi yang terbaik sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Kata Rasulullah SAW, "Inna likulli nabiyyin hawdhan."
Sungguhnya setiap nabi ada telaganya. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridatan. Dan mereka membangga siapa di antara mereka yang paling banyak pengunjungnya, yang paling banyak pengunjungnya ke telaga mereka siapa? Wa inni arju an akuna aktsarahum waridatan, dan aku berharap akulah sang nabi yang memiliki telaga yang paling banyak pengunjungnya, yaitu dari umat Rasulullah SAW yang sangat banyak. Baik, berikutnya tentang khilaf para ulama tentang di mana lokasi telaga Nabi ya. Lokasi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah saya isyaratkan tadi ada beberapa pendapat, di antara pendapat yang agak kuat yang pertama di padang mahsyar. Ada khilaf ya, ada khilaf di padang mahsyar. Kemudian yang kedua adalah di setelah sirat, Jadi ada yang berpendapat di kalangan para ulama bahwasanya haud Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sirat. Kalau di padang mahsyar berarti sebelum apa? Sebelum sirat. Sebelum sirat. Baik. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya telaga Nabi adalah sebelum sirat ya, karena ada hikmahnya. Hikmahnya di antaranya untuk menghilangkan haus ya. Untuk menghilangkan dahaga. Sementara orang dalam kondisi sangat haus. Hilangkan dahaga. Kemudian yang kedua, bahwasanya ada orang-orang yang diusir. Ada orang-orang pelaku dosa yang diusir. Yang diusir dari telaga. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, nanti akan kita bacakan, maka diperlihatkan kepada Nabi sekelompok orang datang menuju telaga. Kemudian ukhtuli juduni, kemudian mereka diambil dari Nabi. Nabi sudah undang, sudah mau jemput, ternyata mereka diusir, dibawa pergi. Sampai Nabi berkata, ummati ummati, itu umatku umatku. Dalam sebagai riwayat, usaihabi usaihabi, itulah para sahabatku ya. Maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu, kau tidak tahu. Sehingga kalau ternyata ya ini menguatkan bahwasanya telaga itu posisinya adalah sebelum sirat. Karena kalau sudah sirat berarti orang yang lewat sirat sudah pada selamat semua, ya enggak? Berarti yang sudah lewat sirat pasti masuk surga. Kalau masuk surga ngapain diusir lagi? Padahal diusir itu bisa jadi dimasukkan ke neraka, bisa jadi tidak berhak untuk minum telaga ya. Nah, kalau sudah lewat sirat pasti sudah aman. Makanya pendapat yang mengatakan telaga sebelum sirat itu lebih utama karena hikmahnya tadi untuk menghilangkan dahaga ya, karena sudah selesai sirat sudah tinggal masuk surga, ngapain lagi haus-haus, apa enggak ada haus di situ, karena sudah lewat sirat tinggal masuk apa? Surga. Adapun yang membutuhkan minum ketika itu adalah di padang mahsyar, karena setiap kita dibangkitkan tanpa membawa apa, tidak ada spesial harta pun yang kita bawa, jangankan harta, sementara sendal aja kita enggak punya, apalagi bawa ceret ada air minum enggak ada, kita enggak ada apa-apa yang mau kita bawa. Jadi kita butuh rahmat Allah murni, maka disitulah nampak pentingnya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pendapat mayoritas ulama jumhur bahwasanya telaga letaknya adalah sebelum sirat. Saya bacakan, taridu alayya ummatil haudha, maka umatku akan datang mendatangi telagaku. Wa ana adzudun nasa anhu, dan aku menolak orang-orang yang mau ke situ. Jadi ada umat-umat yang lain, mungkin umat Nabi lain ingin mampir, Rasulullah tolak. Karena ini bukan telaga mereka. Kama yadhudur rajulu ibla rajuli an ibilih. Sebagaimana seorang punya onta, kemudian ada onta lain mau datang ke tempat minum ontanya, diusir. Tempat minum sebelah sana. Ini onta-ontaku saja ya. Karena onta itu kan tempat air minumnya. Kata Nabi, saya tolak mereka sebagaimana seorang pemilik onta menolak onta-onta lain yang hendak minum di tempat minum ontanya. Qalu ya Nabi Allah ata'rifuna? Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau akan mengenali kami? Karena umat Nabi kan banyak, bukan cuma sahabat saja, tapi juga akan ada manusia-manusia setelah
para sahabat sampai zaman kita, ya banyak sekali. Bagaimana Anda mengenali kami? Maksudnya yang bukan umat Muhammad diusir. Bagaimana membedakannya? Naam, kata Nabi, aku mengenali kalian. Lakum sima laisat li ahadin ghairikum. Kalian punya ciri yang tidak dimiliki oleh umat selain kalian. Tariduna alayya gurran muhajjalina min atharil wudu. Kalian akan datang kepadaku dengan cahaya yang terlihat dari bekas wudu, yaitu dari wajah, kemudian tangan, kemudian apa? Kaki, ya. Maka ini akan keluar cahaya bekas wudu. Wala yusaddanna anni ta'ifatun minkum fala yasilun. Dan sungguh ada sekelompok orang dari kalian terhalangi dariku sehingga tidak sampai menuju telaga, terhalang-halangi. Fa aqulu ya rabbi haula'i min ashabi. Aku berkata, ya Rabb, sesungguhnya mereka dari golongan sahabatku. Fayujibuni malak, maka ada malaikat yang menjawab, fayaqul wa hal tadri ma ahdatsu ba'dak. Apakah kau tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu wahai Rasulullah? Sungguhnya mereka telah melakukan apa? Perubahan. Telah melakukan kerusakan sehingga mereka terhalangi. Maka ini menguatkan bahwasanya telaga tersebut letaknya di padang mahsyar. Karena kalau sudah lewat sirat semua sudah masuk surga, maka tidak ada yang terhalangi. Pendapat yang kedua, ini pendapat diisyaratkan adalah pendapat Al-Imam Al-Bukhari dan juga seakan-akan Ibnu Hajar condong pada pendapat ini bahwasanya telaga Nabi letaknya setelah sirat, ya. Setelah sirat. Mereka berdalil, Rasulullah bersabda, "Inni faratakum alal haud." Sungguhnya aku menunggu kalian di telaga. Man marra alayya syarib. Siapa yang melewatiku dia akan minum. Wa man syariba lam yadhma abadan. Dan siapa yang minum dari telagaku dia tidak akan haus selama-lamanya, ya. Karena kata mereka, ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, wa man lam yashrab minhu wa man lam yashrab minhu lam yurwa abadan. Siapa yang tidak minum dari telagaku, dia tidak akan pernah hilang dahaganya selama-lamanya. Mereka mengatakan ini menunjukkan bahwasanya kalau ada pelaku maksiat, ya, misalnya minum ke telaga, ya. Kemudian mereka hilang kehausan. Ya, karena umat Nabi kan ada yang kafir, ada yang pelaku apa? Maksiat. Menurut mereka yang minum dari telaga termasuk pelaku maksiat, juga minum dari apa? Telaga. Ya, mereka juga butuh. Nah, kemudian mereka lewat sirat. Kalau mereka lewat sirat, kemudian mereka ternyata masuk neraka, bagaimana Nabi mengatakan mereka tidak akan haus selama-lamanya? Karena kalau masuk neraka pasti disiksa dengan apa? Kehausan. Di antara siksaan yang Allah berikan kepada penghuni neraka adalah kelaparan dan kehausan, ya. Ya. Seperti Allah berfirman, "Nada ashabun nari ashabal jannati an afidhu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah." Berkata penghuni neraka kepada penghuni surga ketika penghuni neraka melihat penghuni surga sedang senang, sedang berfoya-foya, makan-makan dan minum dan bersenang-senang, maka penghuni neraka berkata, "Wahai penghuni surga, an afidhu alaina minal ma', berikanlah kepada kami air minum. Aw mimma razaqakumullah, atau makanan kalian bagi kepada kami." Qalu innallaha haramahum 'alal kafirin. Maka penghuni surga mengatakan Allah mengharamkan makanan dan minum bagi kalian. Makanya di antara siksaan kepada penghuni neraka adalah merasakan kehausan yang seterusnya. Nah, kalau pelaku maksiat pernah mampir di telaga di padang mahsyar, terus mereka minum, berarti mereka tidak bakalan haus selama-lamanya. Berarti otomatis mereka pasti masuk apa? Surga. Maka menurut ulama yang mengatakan ini ada problem karena pelaku maksiat juga minum dari telaga. Yang tidak minum dari telaga cuma orang kafir sama orang yang melakukan dosa-dosa yang sangat besar. Dosa-dosa yang sangat besar dan misalnya yang melakukan bid'ah yang sangat besar, ya, maka ada kemungkinan orang pelaku maksiat minum dari telaga dan ada kemungkinan mereka masuk dalam neraka jahanam. Ini pendapat. Maka bisa dibantah, kita mengatakan benar kalau begitu kita ambil konsekuensi yang minum dari telaga bisa dipastikan pasti masuk apa? Surga. Pelaku maksiat tidak bakalan minum dari telaga. Artinya pelaku maksiat yang pasti masuk neraka enggak bakalan minum dari telaga. Enggak bakalan minum dari telaga. Wallahu a'lam bishawab. Intinya saya lebih condong bahwasanya pendapat telaga Nabi letaknya adalah sebelum sirat, yaitu di padang mahsyar, meskipun ada khilaf di kalangan ini. Di kalangan para ulama.
Baik, kita lanjutkan. Ini sudah, Ibu-ibu? Sudah ya? Sudah, Ibu? Sudah. Sekarang sifat-sifat telaga ya. Sifat-sifat al-haud, sifat-sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, tentang bentuk dan luas telaga ya. Bentuk dan luas telaga. Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang bentuk telaga. Ada yang mengatakan bujur sangkar. Bukan bujur sangkar, ya bujur sangkar. Segi empat ya. Segi empat bujur sangkar ya. Ada yang mengatakan bulat ya. Bujur sangkar itu yang gimana? Saya udah lupa lagi. Ya persegi ya. Bujur sangkar kotak kan? Iya, benar bujur sangkar. Ada yang bilang apa? Bulat ya. Ada yang bulat. Taib. Rasulullah ketika menjelaskan, Nabi ketika menjelaskan tentang luas telaga ya. Ketika Nabi menjelaskan tentang luas telaga, menjelaskan tentang luas telaga, ada dua metode, metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, metode pendekatan waktu tempuh. Pendekatan waktu tempuh. Yang kedua adalah pendekatan jarak tempuh. Contoh yang pertama, waktu tempuh, misalnya Rasulullah SAW bersabda, "Haudhi masiratu syahrin, wa zawayahu sawa." Sungguhnya, kata Nabi, telagaku itu sebulan perjalanan, dan seluruh sisi-sisinya sama panjang. Kata Nabi SAW, contoh, kata Nabi, telagaku sebulan perjalanan. Itu. Kata Nabi, telagaku sebulan perjalanan. Dan seluruh sisinya sama, sisi atau sudutnya sama. Sehingga di sini ada yang mengatakan maksudnya bujur sangkar, ada yang mengatakan apa bulat. Tetapi untuk menempuh sisinya itu butuh 1 bulan perjalanan. Berarti menunjukkan sangat luas telaga tersebut. Ibarat orang naik kuda sampai sebulan, berapa jauh? Jauh sekali. Jauh sekali. Ya. Ini Rasulullah memberikan penjelasan tentang sebulan perjalanan untuk bisa menempuh telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat juga Rasulullah SAW mengatakan arduhu mislu tulihi. Lebarnya sama dengan panjangnya. Lebarnya sama dengan panjangnya. Nah ini maksudnya apa? Ini ada yang mengatakan bulat, ada yang mengatakan bujur sangkar. Kalau seorang naik kuda sebulan perjalanan berapa kilo? Tentu sangat jauh ya. Sangat jauh. Taruhlah kalau perjalanan biasa naik onta sehari semalam adalah 80 kilo sebagaimana jarak safar. Itu naik onta biasa, berhenti, lanjut lagi, naik onta, itu 80 kilo. Sehari semalam. Berarti kalau 80 kali 30 berapa itu? Berapa? Gampang, 8 kali 3, 24. Tambah 02, 2.400 kilo. Benar nggak? Benar nggak? Lulusan teknik bukan? Ya, berarti 2.400 apa? Kilo. 200 kilo. Ini perkiraan, artinya kalau kita perkirakan Rasulullah memberi pendekatan. Apakah maksud Nabi perjalanan sebulan secara hakiki atau sekedar ini menunjukkan sangat jauh? Kalau pendekatan secara hakiki berarti sekitar 2.400 kilo, 2.500 kilometer. Kalau satu hari kita anggap satu hari semalam 80 kilometer sebagaimana perjalanan jarak safar.
Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masiratal yawm wa lailah ila ma'adhu mahram. Tidak halal bagi seorang wanita untuk melakukan perjalanan safar dengan perjalanan sehari semalam kecuali dengan mahram. Kecuali dengan mahram. Ternyata dihitung sehari semalam maksudnya 80 kilo. Berarti kalau 30 hari sekitar 2.400 kilo ya. Baik, kemudian ini metode pertama, pendekatan waktu tempuh. Jadi kurang lebih kalau kita boleh kesimpulan kurang lebih jaraknya berapa? 2.400 kilo. Ini pun ada dua kemungkinan. Rasulullah hanya sekedar menjelaskan sebulan itu perwakilan yang sangat besar sekali. Atau maksudnya benar-benar segitu. Tapi yang kedua, model pendekatan jarak tempuh. Adapun model jarak tempuh ini beberapa lafal. Di antaranya Rasulullah mengatakan misalnya panjangnya sama dengan lebarnya ma baina Umman ila Ailah. Antara Umman ila Ailah, antara Amman atau Umman ya, Oman dengan Ailah. Ini nama-nama kota. Jaraknya cukup jauh ya. Perlu dicekin nanti mungkin di apa namanya? Oman itu Oman itu di sebelah selatan, Ailah kalau nggak salah di negeri Syam, jauh ya. Jauh. Itu sudah juga 1.000 kilo lebih, 1.500 kilo. Kemudian juga dalam yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qadru haudi kama baina Ailah wa Son'a minal Yaman. Antara Ailah di Syam dengan Son'a. Son'a itu di Yaman. Son'a artinya Mekah ke Ailah saja. Madinah, karena Madinah, Ailah ke Madinah kira-kira 800 kilo misalnya. Madinah ke Mekah 450, sudah berapa itu? 500 lah. 800 tambah 500 sudah 1.300. Ke Yaman jauh lagi ya. Ke Yaman di bawah lagi, ya taruhlah 2.000, sekitar 2.000 kilo. Sekitar 2.000 kilo, paham? Sekitar 2.000 lebih ya. Dari coba lihat di Google coba. Son'a, Yaman. Coba apa? Coba Baitul Maqdis apa namanya? Israel, coba Israel Yaman coba. Israel apa namanya? Ismail apa? Yerusalem, coba Yerusalem. Sampai Son'a. Iya. Dari Indonesia bukan? Dari Yerusalem ke Son'a. Berapa? Sekitar 2.500 ya. Kira-kira ya. Ini kurang lebih 2.500 kilometer. Kira-kira aja, kira-kira. Ya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan antara Madinah dan Son'a. Coba Madinah Son'a. Madinah dan ini lebih dekat tentunya Son'a. Madinah Son'a kurang lebih berapa? 1.400-an, kurang lebih 1.400 kilometer. Kemudian juga dalam sebagian riwayat, iya kurang lebih tidak apa. Inna faratukum alal haud wa inna ardahu kama baina Ailah ilal Juhfah. Kadang dari Juhfah, Ailah ke Juhfah. Ya kurang lebih sama ya, dan Juhfah. Baik. Ketika ini jarak berbeda-beda dan signifikan 1.500, 1.500, 2.500 ya. Ini jarak ada berubah-ubah. Maka bagaimana tafsiran hal ini ya? Tafsirannya karena ada jarak yang signifikan berbeda, paham? Maka dua tafsiran, ada yang mengatakan satu hanya pendekatan, intinya jauh. Hanya pendekatan dan Rasulullah SAW berbicara dengan orang yang berbeda-beda. Mungkin ada di Madinah, Rasulullah, jaraknya beginilah. Ada yang dari Yaman, jaraknya kira-kira seginilah. Ini pendapat pertama. Bahwasanya Rasulullah SAW ingin menjelaskan maksudnya sangat jauh. Adapun nama-nama kota itu hanya sekedar pendekatan. Seperti kota ini sampai kota ini, kota ini sampai kota ini. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, bahwasanya diperluas, bahwasanya telaga diperluas oleh Allah. Diperluas oleh Allah. Artinya Nabi pertama kali dapat kabar dari Allah misalnya tentang telaga. Nabi bilang telagaku seperti dari Madinah ke Son'a, ya cuma 1.500 kilo.
Kemudian dapat lagi kabar sekian, kabar sekian, kemudian terakhir sampai dari Ailah ke Son'a, sekitar 2.500 kilometer. Wallahu alam bisawab. Ini intinya, ini pun sudah sangat apa? Luas ya. Ini pun sudah sangat luas. Jadinya satu sisi itu 2.500. Jadi 2.500 kilometer ke 2.500 kilometer, 2.500 meter, 2.500 kilometer. Luas atau tidak? Sangat luas ya. Manusia banyak di padang mahsyar, sangat luas. Ini wallahu alam bisawab. Intinya Rasulullah ingin menjelaskan bahwasanya telaga beliau sangat luas. Di antara dalil yang menunjukkan adanya bahwasanya ada perluasan, kama baina Adan ila Oman, dalam sebagian riwayat Rasulullah mengatakan sungguhnya telagaku jaraknya antara Adan di Yaman dengan Oman wa ausa dan semakin luas dan semakin apa? Semakin luas. Akan-akan Allah kasih luas lagi. Intinya telaga Nabi sangat luas. Tapi yang kedua, kita bahas tentang sifat telaga Nabi adalah tentang cangkir-cangkir Nabi. Cangkir-cangkir telaga. Dua. Cangkir telaga. Maka disebutkan cangkir telaga sangat banyak. Kata Nabi SAW, aniyatuhu ka'adadin nujum. Bahwasanya jumlahnya seperti jumlah bintang-bintang di langit. Jumlah bintang-bintang di langit. Kenapa banyak jumlah bintang? Karena supaya orang tidak rebutan. Di antara hikmahnya agar tidak rebutan. Karena orang sangat-sangat haus. Orang sangat-sangat apa? Sangat haus. Benar akan datang sebagian, tetapi kalau sudah ini rame-rame datang, maka mereka sangat mudah untuk minum. Kenapa? Karena jumlah airnya sangat apa? Jumlah cangkirnya sangat apa? Sangat banyak ya. Saya pernah ditanya, Ustaz, kalau sampai situ boleh nggak berenang? Coba aja nanti, kalau kita nggak tahu. Perjalanan masih panjang. Perjalanan masih apa? Panjang. Masih mau disidang, mau dihisab, minta izin aja, boleh berenang nggak? Ya. Intinya tujuannya adalah untuk hilangkan apa, rasa haus ya. Ya. Intinya cangkirnya banyak agar tidak rebutan di antaranya. Kemudian ada pun sifat air telaga. Bagaimana sifat air telaga? Airnya, yang ketiga airnya. Airnya disebutkan sifat-sifatnya di antaranya ma'uhu abyad minal warik, lebih putih ya dari susu. Ada yang dalam warik itu maksudnya perak, lebih putih dari perak. Dalam sebagian riwayat asyaddu bayadhan minal laban, lebih putih dari susu. Ini minumannya entah dari apa, yang penting dia lebih putih daripada perak dan dia lebih putih daripada susu. Bahkan dalam riwayat asyaddu bayadan minas salj, lebih putih daripada salju. Jadi Nabi mengatakan lebih putih daripada salju, lebih putih daripada perak, lebih putih daripada susu. Dia lebih putih dari susu. Yang kedua, rasanya lebih manis daripada madu. Dari madu dan susu ya. Kata Nabi SAW, wa ahla minal asal bil laban ya. Bahwasanya rasanya lebih manis daripada madu yang dicampur susu. Ya, madu sudah manis, susu manis dicampur, ini lebih manis lagi. Yang ketiga, lebih wangi dari misik. Dari misik ya. Warihuhu atyabu minal misik, bahwasanya aromanya lebih wangi daripada minyak kasturi. Lebih wangi daripada minyak kasturi. Sebenarnya saya katakan misik adalah minyak wangi yang diambil dari rusa ya. Rusa misik ya. Jadi rusa ketika dia mengalami mungkin iritasi atau di tubuhnya ada membuat bulatan, situ terkumpul darahnya. Terkumpul darahnya lama-lama menggumpal. Kalau dia sudah gatal, dia garuk-garuk, bulatan itu jatuh. Bulatan itu jatuh, maka diambil, itu yang diolah menjadi apa? Misik. Asalnya darah yang menumpuk pada uratnya. Kemudian dia gatal, kemudian dia garuk-garuk, akhirnya jatuh. Kalau orang yang jahat, dibunuh rusa tersebut. Kalau yang baik, ditunggu rusa tersebut sampai apa? Menggaru-garunya, baru kemudian jatuh, diambil, baru diolah menjadi misik. Makanya sangat mahal ya.
Yang sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya misik, itu misik asli ya. Berasal dari rusa misik ya. Tapi ini di antara sifat airnya. Kemudian dari mana sumber telaga tersebut ya? Sumbernya dari surga ya. Airnya ini sumbernya dari surga. Enggak ada tempat lagi ya. Sudah. Kita baca aja. Dalam riwayat kata Rasulullah SAW, yashkhabu fihi mizabani minal jannah. Maka telaga itu ada dua talang. Tahu mizab? Mizab itu yang di Ka'bah, tahu? Talang kan? Kalau di Ka'bah di ujungnya talang, kalau ada hujan airnya turun. Itu namanya mizab dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesia artinya talang ya. Ada dua talang dari surga mengalirkan air sangat deras ke telaga tersebut. Jadi air dari surga turun menuju telaga tersebut. Dalam riwayat yang lain, yaquttu fihi mizabani yamuddanihi minal jannah. Ahaduhuma min dhahab wal akhar min wariq. Maka airnya bersumber dari dua talang, yang satu talang terbuat dari emas, satu talang terbuat dari perak. Yang sumber airnya mengalir deras dari surga, Maka disinilah ada yang mengatakan bahwasanya telaga Nabi itu dari sungai Al-Kautsar. Sungai apa? Al-Kautsar. Karena Nabi SAW diberikan oleh Allah sungai Al-Kautsar. Inna atainaka Al-Kautsar. Sungguh kami berikan kepada engkau sungai Al-Kautsar. Sungai spesial buat Nabi namanya Al-Kautsar. Dan dari sungai itulah kemudian dialirkan air menuju telaga Nabi. Makanya telaga Nabi terkadang disebut dengan telaga Al-Kautsar. Kenapa ditinjau dari sumber airnya dari sungai apa? Al-Kautsar. Ya, sungai Al-Kautsar. Taib, ini sifat-sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, siapakah yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Apakah orang Bandung kah? Orang Jakarta kah? Orang Karawang kah? Orang Papua kah? Kita dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhu, jadi orang kafir tidak bisa masuk, orang-orang murtad tidak bisa masuk ke telaga. Pelaku dosa-dosa besar yang luar biasa, pelaku bid'ah akidah, nanti akan disebutkan orang yang terhalang. Yang terhalang tidak bisa. Terus yang bisa masuk siapa ya Ustaz? Tentunya selain mereka, selain orang-orang murtad, selain orang-orang pelaku dosa-dosa besar yang misalnya yang luar biasa dosanya, atau selain dari pelaku-pelaku bid'ah yang bid'ah besar seperti bid'ah terkait dengan akidah, ya, maka itu yang bisa masuk. Yang bisa masuk itu untuk minum dari atau bisa melewati telaga bisa minum siapa yang pertama kali? Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, awwalun nasi wurudan alaihi fuqara'ul muhajirin. Orang-orang yang pertama kali datang ke telaga Nabi adalah fuqara'ul muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, miskin-miskin muhajirin. Siapa muhajirin? Muhajirin banyak. Muhajirin itu orang-orang berhijrah menuju kota Madinah untuk masuk Islam atau untuk menimba ilmu. Ada dari kota Mekah, ada dari Yaman, ya, ada dari berbagai suku-suku kabilah-kabilah. Ada sebenarnya Salman Al-Farisi yang datang dari apa? Jauh, ya, dari Persia. Banyak orang datang untuk berhijrah ke kota Nabi untuk apa? Untuk belajar agama, ya, untuk belajar agama. Maka mereka yang miskin-miskin inilah yang pertama kali datang ke telaga untuk minum. Rasulullah sebutkan sifat mereka, asyu'uthu ru'usan. Yang dimana ketika mereka di dunia, rambut mereka semerawut. Kenapa? Karena mereka saking miskinnya tidak sempat untuk cukur rambut, tidak sempat untuk sisir apa? Rambut, karena saking miskinnya. Ad-dunusu thiyaban, yang kotor, baju mereka kotor. Kenapa baju mereka kotor? Bukan mereka kempro atau tidak bersih, tapi karena tidak ada baju. Tidak ada baju. Apalagi yang tinggal di Sufa di bagian belakang Masjid Nabawi. Ya, mereka bajunya terbatas, kadang baju mereka cuma satu, terkadang mereka cuma satu dililit kemudian bisa menutup auratnya, ya. Sehingga mereka tidak sempat gonta-ganti baju, ya. Mereka miskin, ya. Itu di zaman Nabi SAW. Makanya ketika ada seorang wanita menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi, maka Nabi melihat ke atas ke bawah, Nabi tidak tertarik dan Nabi diam aja. Akhirnya ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, illam takun laka biha haja fazawijniha." Ya Rasulullah, kalau kau tidak berhasrat, tidak mau nikahi wanita tersebut, sudah buat saya aja ya Rasulullah. Buat saya aja ya. Sampai saya dengar dulu ada ustadz ditelepon sama orang, ditawarin akhwat,
Buat kamu aja, buat kamu. Jadi tawarin. Udah kamu aja, buat kamu aja. Jadi laki ini bertanya, ya Rasulullah, kalau kau tidak mau nikahi dia, buat saya aja. Rasulullah bilang, oke, apa maharmu? Kata dia, saya izar, sarung saya. Kalau kau kasih itu punya sarung yang lain, enggak ada ya Rasulullah, cuma ini. Subhanallah. Mau saya ada sahabat seperti itu, ya. Sehingga bajunya kumal, ya, apa namanya? Kotor, bukan kotor karena tidak karena jorok, bukan jorok, bukan kemproh, bukan, tetapi karena tidak ada baju apa? Ganti. Ini sahabat dulu seperti itu, hidup susah ya. Sambut tidak sempat disisir, baju tidak bisa diganti. La yang kehunal mutanaimat, mereka tidak pernah menikah dengan wanita-wanita yang apa bahasa apa namanya? Yang hidup dalam kemewahan. Bukan wanita-wanita kompleks. Nikahnya wanita-wanita kampung ya. Ini orang kompleks biasanya keren-keren, cantik-cantik, harum-harum ya, bening-bening ya, bercahaya. Kalau setiap ngelamar siapa yang mau? Miskin, gak ada yang mau ya. Ya glowing kalau bahasa sekarang. Mereka tidak pernah menikah dengan wanita apa? Glowing ya. Glowing ya. Karena mereka ditolak ya. Kemudian wala tuftahu lahum abwaabus sudat. Bahkan kalau mereka ketuk pintu, mungkin tidak semangat orang untuk membukakannya. Karena terima tamu beda, kalau orang kaya datang segera dibukakan, disambut. Orang pejabat, orang kaya, apalagi datang pakai mobil mewah, ini datang pakai sepeda butut, gitu. Lihat dulu di luar. Kadang dibuka, kadang tidak. Mereka inilah yang pertama kali minum dari telaga haud. Dan mereka pula yang pertama kali lewat sirat. Dan mereka pula yang pertama kali masuk apa? Surga. Tapi yang kaya-kaya bagaimana? Yang belakangan lah. Yang kaya-kaya biasa rambutnya rapi, bajunya gonta-ganti, ya. Istrinya glowing-glowing. Kalau bertamu lalu dibuka dari jauh, orang semangat menerima tamunya, itu belakangan. Bukan berarti orang kaya lebihnya dari mereka, tidak. Orang kaya punya ibadah sendiri. Dakwah juga butuh harta, ya. Bangun masjid juga butuh apa? Dana, dakwah, dana diperlukan. Makanya membar kemerdekaan budak zaman Nabi juga butuh orang-orang kaya. Tetapi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, mereka yang miskin-miskin inilah yang tidak pernah merasakan kenikmatan dunia, mereka lebih diutamakan merasakan terlebih dahulu. Kalian yang sudah biasa nikmati dunia nanti belakangan. Nanti belakangan. Bisa jadi setelah masuk surga, bisa jadi yang kaya lebih tinggi derajatnya, tapi dia belakangan. Bahkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, inna fuqara'i ummati yadkhulul jannah qabla al-aghniya bi 500 am. Sungguhnya orang-orang miskin dari umatku masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Orang kaya itu ketika di dunia dia menikmati kekayaannya paling berapa tahun? Umur dia berapa? 60 70. Dia baru kaya mungkin umur 40. Umur 1 sampai 40 miskin. Umur 40 sampai 50 baru belajar jadi orang kaya. Kaya benar mungkin umur 50. Dia tewas umur 70. Berarti dia merasakan kekayaan 20-30 tahun, paham? 20-30 tahun dia merasakan kekayaan, hisapnya 500 tahun. Luar biasa, makanya kaya salah, enggak kaya juga salah. Dia menikmati kekayaan paling 20-30 tahun, terus dia tewas ya. Tapi dia dihisap berapa tahun? 500 tahun. Berlipat-lipat dari dia merasakan kenikmatan yang kaya, nungguin. Yang miskin udah masuk-masuk di luar. Tukang sapu saya masuk di luar. Pegawai masuk, supir, bos, assalamualaikum di luar. Bos ditinggal. Ya miskin-miskin di luar. Tetangga depan yang badan ini anaknya ingus-ingusan masuk di luar lagi. Istrinya yang kempro, yang glowing-glowing nunggu. Glowing nunggu. Subhanallah, itulah kenyataan di akhirat. Kenyataan di akhirat hisabnya panjang. Hisabnya panjang. Dia dihisab lebih panjang daripada umur dia untuk menikmati kekayaan tersebut. Taib. Jadi mereka lah yang pertama kali menikmati atau minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, pembahasan berikutnya adalah orang-orang yang terhalangi dari telaga. Dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Siapa orang tersebut? Datang dalam riwayat banyak sekali ya. Tadi sudah kita singgung ya. Rasulullah mengatakan ya, aku menyambut kalian. Tiba-tiba ada sekelompok orang dihalangi dariku. Aku berkata, ya mereka sahabatku ya Allah. Maka malaikat berkata, wa hal tadri ma ahdatsu ba'da? Tahukah kau apa yang telah mereka lakukan? Bid'ah yang mereka lakukan sepeninggalmu? Ya. Dalam riwayat yang lain hadis Ibnu Mas'ud, ana faratukum alal haud. Aku menunggu kalian di luar di telaga. Aku siapkan buat kalian. Wala yurfa'anna ma'iyya rijalun minkum. Sungguh diperlihatkan kepadaku sekelompok lelaki dari kalian. Ya, Rasulullah mau sambut, thumma la yukhtalajunna duni. Tiba-tiba mereka dicabut, diambil dariku, tidak jadi. Aku berkata, ya Allah, itu sahabatku. Maka dikatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Kau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah engkau meninggal dunia. Banyak hadis seperti ini ya. Dalam riwayat yang lain, aku berkata mereka sahabatku. Maka dikatakan kepadaku, innaka la ilma laka bima ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang kau tidak punya ilmu tentang apa yang mereka lakukan setelah kau meninggal dunia. Innahum murtaddu ala adbarihimul qahqara. Mereka telah murtad setelah kau meninggal dunia. Dari sini di antara para ulama mengatakan berarti ada beberapa lafal dalam lafal hadis. Pertama irtaddu yaitu murtad. Murtad. Ini lafal pertama. Lafal kedua ahdatsu, buat bid'ah. Membuat apa? Bid'ah. Bid'ah. Yang ketiga dalam lafaz baddalu, ghayyaru, merubah-rubah atau mengganti. Maka ini ditafsir oleh para ulama tiga lafal ini, bahwasanya orang yang terhalangi dari telaga Nabi yang pertama murtad, itu para kaum murtad ya. Kita tahu bahwasanya di zaman Abu Bakar As-Siddiq banyak orang murtad. Bahkan seluruh orang-orang pernah masuk Islam di seluruh kota semuanya murtad, kecuali dari 3 kota tidak murtad. Kota Mekah enggak ada yang murtad, kota Madinah tidak ada yang murtad, dan kota Taif. Kota-kota yang lain, Najd sekitarnya pada murtad semua, sampai akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan pasukan yang banyak, di antara dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dia siapkan 11 pasukan untuk menyerangi kaum murtadin. Jadi orang murtad ada di zaman Abu Bakar ada 2 model. Pertama, murtad karena mengikuti nabi-nabi baru. Ada namanya Nabi Musailimah Al-Kadzab. Itu sudah jadi mengaku nabi sejak Nabi masih hidup. Ternyata pengikutnya puluhan ribu. Sampai terjadi perang yang sangat hebat namanya Ma'rakatul Al-Yamamah, Hadikatul Yamamah. Kemudian yang mengikut misalnya Tulaiha Al-Asadi. Ini juga ngaku sebagai nabi. Al-Aswad Al-Ansi juga ngaku sebagai nabi. Sijah juga ngaku sebagai nabi. Jadi banyak nabi baru, pengikutnya banyak. Mereka ini murtad. Sehingga diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini murtad model pertama, pengikut nabi baru. Murtad model kedua, menolak membayar zakat. Kata mereka zakat dibayar waktu zaman Rasulullah masih hidup. Rasulullah SAW sudah meninggal, gak ada lagi bayar zakat. Maka Abu Bakar paksa untuk bayar zakat, mereka tidak mau. Nah, ini murtad berarti. Maka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di antaranya Khalid bin Walid. Situlah peran Khalid bin Walid sebagai panglimanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sehingga pemberontakan para murtadin selesai di zaman Abu Bakar. Ya. Makanya Abu Bakar di zaman itu tidak sempat mengadakan perluasan negeri Islam, tidak sempat melaksanakan sholat tarawih, banyak kegiatan tidak bisa, tidak melaksanakan perluasan masjid karena lagi sibuk melawan orang-orang murtad. Dia menjaga stabilitas kenegaraan sampai 2 tahun kemudian beliau meninggal dunia. Ya. Maka waktu itu Abu Bakar waktu mau perang mereka bilang jangan perang ya Abu Bakar, bertahan di sini. Abu Bakar enggak, saya harus perang. Nah, ini banyak. Jadi di antaranya murtad karena tadi apa? Ikut nabi baru. Makanya kalau ada nabi dari Karawang jangan diikuti. Terus murtad karena menolak bayar zakat, karena mengingkari kewajiban zakat.
Taib. Dalam riwayat yang lain, ahdatsu ba'dak, mereka telah berbuat bid'ah, ya. Maka para ulama menyebutkan tentang bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah yang besar seperti Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah, yaitu Abu Abdullah. Mereka mengatakan bahwasanya ini bid'ah, maksudnya bid'ah besar. Yang seperti bid'ah terkait akidah, ya. Sumal bu'du qad yakunu fi halin yuqarrabuna ba'da al-maghfirah in kana tabdil fil a'mal wa lam yakun fil aqaid, ya. Kata beliau, ya, sekelompok orang bisa jadi dijauhkan dari telaga dalam satu kondisi lalu didekatkan lagi jika Allah mengampuni dan jika ternyata perbuatan mereka cuma bid'ah amaliyah, bukan bid'ah apa? Akidah. Artinya kalau bid'ah akidah enggak. Bid'ah akidah ditolak tidak bakalan apa? Balik. Ya. Bid'ah akidah ditolak tidak akan balik, ya. Ini dalam kitab At-Tadhkirah. Demikian juga Ibnu Abdul Bar, seorang ulama dari mazhab Maliki yang wafat 467 Hijriah, beliau berkata, wa kullu man ahdatsa fid din, setiap orang yang melakukan bid'ah dalam agama, ma la yardahullah, yang tidak diridai oleh Allah, wa lam ya'dzan bihillah, dan tidak diizinkan oleh Allah, fa huwa minal matrudin anil haud, maka dia termasuk orang yang terusir dari telaga, al mubadin anhu, yang dijauhkan dari telaga. Allah alam. Wa ashadduhum tardan man khalafa jama'atal muslimin faraqa sabila mithl khawarij. Dan yang paling berat diusir adalah yang menyelisihi jamaah kaum muslimin dan meninggalkan jalan kaum muslimin, mereka adalah orang khawarij. Ala ikhtilafi firaqiha, dengan berbagai macam firqah-firqah mereka. Khawarij terpecah menjadi firqah-firqah. War rawafid ala tabayyun dhalaliha, di antaranya juga Rafidah, orang Syiah akan terusir dari apa? Telaga. Wal Mu'tazilah, demikian Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah, ala asnafi ahwa'iha, yang mereka berbagai macam model hawa nafsu mereka. Ya, Khawarij berkelompok-kelompok, Rafidah berkelompok-kelompok, Syiah berkelompok-kelompok, banyak. Mu'tazilah juga berkelompok-kelompok. Fa haula'i kulluhum yubaddiluna, mereka semua telah mengganti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bid'ah besar di antara disebutkan oleh para ulama, misalnya apa? Khawarij. Kemudian apa tadi? Rafidah. Kemudian apa? Mu'tazilah, ya. Jadi bukan maksudnya seluruh pelaku bid'ah pasti terusir. Tidak, pelaku bid'ah bertingkat-tingkat. Sebagaimana maksiat juga bertingkat-tingkat, ya. Ada bid'ah amaliyah, ya. Ya. Maka ini lebih ringan daripada bid'ah terkait akidah. Bid'ah akidah banyak. Seperti meyakini Allah bersatu dengan apa? Makhluk. Ini bid'ah akidah, bahaya, ya. Bid'ah akidah misalnya meyakini wali bisa melakukan, bisa dimintai, bisa diminta tolong, bisa diminta kesembuhan. Ini bid'ah sampai pada derajat apa sih? Syirik misalnya. Ini semua membuat orang terusir dari telaga. Yang ketiga, mengganti ini maka maksudnya mengganti secara besar-besaran, ya. Bukan seluruh maksiat, maksudnya dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat parah. Saya bacakan, seperti contohnya disebutkan adalah pemimpin yang zalim. Contoh para pemimpin yang zalim. Kenapa para pemimpin yang zalim? Karena maksiat mereka terkait dengan orang banyak. Kata Ibnu Abdul Bar, saya lanjutkan. Beliau berkata, wa kadzalika dzalamatul musrifun fil jawr wadh dhulm. Demikian orang-orang yang zalim, yang berlebihan dalam kezalimannya. Wa tamtisil haq, yang menghilangkan kebenaran. Wa qatli ahlihi, yang membunuhi orang-orang di atas kebenaran. Wa idlalihim, dan menghinakan mereka. Ya, ini juga termasuk, ya, kezaliman yang bunuh banyak orang ini dilakukan para penguasa. Zalim banyak orang, menghinakan al-haq. Kemudian di antaranya yang bangga dengan dosa besar, yang bangga dengan dosa besar. Dengan dosa besar. Kata beliau, wal mu'linuna bil kabair al mustakhifuna bil ma'asi,
dan orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa besar dan meremehkan dosa-dosa. Dia maksiat, minum khamar depan banyak orang, buka aurat ditonton oleh banyak orang seperti ini, meremehkan dosa-dosa. Ini juga bukan dosa kecil ya, karena dosanya berkaitan dengan banyak apa? Banyak orang. Dan dia meremehkan maksiat. Ya. Terang-terangan tidak punya malu, bahkan bikin konser untuk menonton dia maksiat misalnya. Ini ya merepot. Kemudian beliau berkata bahwa jami' ahli zaik wal ahwal bid'ah kullu haula'i yukhawfu 'alaihim an yakunu bihal khabar. Kata beliau termasuk seluruh orang-orang yang menyimpang, pengikut hawa nafsu, ahlul bid'ah, kami khawatirkan mereka yang dimaksud dalam hadis ini yang dilarang untuk bisa minum dari telaga. Ibnu Barak berkata, fa innahul qail wa hal baddala ad-dina illa al-muluku. Bukankah tidak ada yang merubah agama kecuali para raja? Artinya penguasa sangat berbahaya. Yang bisa merubah agama masyarakat siapa? Para raja. Maka mereka yang sangat dimaksudkan dalam hadis ini. Demikian juga wa akhbaru su'in wa ruhbanuha. Demikian para ulama su', mereka juga yang bisa merubah agama masyarakat. Dianggap ulama ternyata bikin kerusakan. Bilang semua agama benarlah. Bilang bisa ngomelin malaikat lah. Astagfirullah, pengikutnya banyak. Mengerikan seperti begini. Ya. Tapi ini di antara hal-hal yang menjadikan seorang terhalangi dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang terakhir, amalan yang buat seorang mudah mendatangi telaga Nabi. Datang ke telaga Nabi. Di antaranya sering berwudu. Sering apa? Berwudu. Karena tadi Nabi mengatakan, aku mengenali kalian dengan apa? Bekas apa, Bu? Wudu. Sering berwudu, ya. Kata Nabi, benar, lakum sima laisat li ahadin ghairikum. Kalian punya ciri yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Tariduna alayya, kalian mendatangiku Gurran muhajjalin min athal wudu, datang dalam kondisi bercahaya dari bekas wudu. Yang kedua, sabar terhadap penguasa zalim. Sabar terhadap penguasa yang zalim. Rasulullah SAW pernah bersabda, innakum satarawna ba'di atharatan syadidatan. Sungguhnya kalian akan melihat setelahku ada atharah. Atharah yang sangat parah. Atharah itu apa? Ditafsirkan pertama dua. Atharah itu pertama, kepemilikan umum digunakan sendiri. Ini milik rakyat, tapi dia gunakan untuk kesenangan dia dan pribadinya dan keluarganya. Ya. Misalnya pejabat, misalnya penguasa. Ini milik umum, bukan milik kamu sendiri, tapi dia pakai buat apa? Diri sendiri. Maka ini disebut athara. Tafsiran kedua, athara artinya penguasa tersebut mengangkat pejabat yang tidak layak. Ada pejabat yang lebih layak, dia buang. Dia angkat pejabat yang lebih apa? Yang tidak layak. Dia tinggalkan yang layak, dipilih yang tidak layak. Mungkin karena satu kelompok, satu apa, maka ini namanya atharah. Kalau kamu bertemu dengan kelompok seperti ini, pemimpin yang seperti ini, yang menyenangkan dirinya sendiri dengan harta, padahal harta negara. Yang kedua, dia memilih pejabat yang tidak layak, yang layak ditinggalkan, maka bersabarlah. Kata Nabi SAW, fasbiru, bersabarlah. Hatta talqallaha wa rasulahu alal haud. Sampai kalian bertemu dengan Allah dan Rasulnya di telaga. Maka di antara sebab seorang untuk bisa mudah dalam telaga, sabar. Karena namanya penguasa tidak selalu menyenangkan. Terkadang mereka melakukan athar. Athar tadi terkadang kepentingan diri pribadi. Yang kedua, mengangkat pejabat yang tidak berhak. Ini semua athar, maka bersabarlah. Yang ketiga, tidak mengaminkan dan menolong kezaliman penguasa. Atau membantu kezaliman penguasa. Benar kita dilarang untuk memberontak, tidak disuruh sabar, tapi bukan berarti semua keputusan penguasa kemudian kita aminkan, kita bilang benar kita dukung.
Kalau benar kita dukung, kalau enggak benar kita diam. Jangan kita apa? Dukung. Kalau kita tahu zalim secara kasat mata ini zalim, maka jangan kita dukung. Karena siapa yang mendukung kezaliman penguasa, dia tidak akan datang ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah bersabda, dari Nabi pernah berkata kepada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, "A'adzakallahu min imaratis sufaha." Semoga Allah melindungi engkau dari kepemimpinan orang-orang bodoh. Qala wa ma imaratus sufaha? Mereka bertanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu pemimpin orang-orang bodoh? Qala umara'u yakununa ba'di. Ada amir-amir penguasa setelahku. La yaqtaduna bihadi, mereka tidak mengikuti petunjukku, wala yastannuna bi sunnati, mereka tidak mengikuti sunnahku. Faman saddaqahum bikadzibihim wa anahum ala dzulmin fa ulaika laysu minni wa lastu minhum wala yaridu alayya haudi. Siapa yang membenarkan penguasa seperti ini? Mereka bohong dibenarkan. Membantu kezaliman mereka, ikut mensukseskan kezaliman mereka. Maka orang-orang ini bukan dari golonganku dan aku bukan dari mereka, dan mereka tidak akan mendatangiku di telaga. Benar, jadi kita setengah-tengah, kita tidak boleh memberontak, benar. Tapi tidak boleh juga mengaminkan semua keputusan penguasa. Kalau keputusannya baik kita dukung, kalau enggak baik ya kita diam. Jangan ikut mensukseskan. Kapan kita ikut serta mensukseskan kezaliman penguasa, kita tidak akan datang ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cuma sebentar ya. Itu cuma sebentar. Jangan spekulasi. Jangan spekulasi. Wa man lam yusaddiqhum, siapa yang tidak membenarkan mereka atas kedosaan mereka, wa lam yu'inhum ala dzulmihim, tidak membantu mereka dalam kezaliman mereka. Fa ulaika minni, maka mereka itu dariku, wa ana minhum, aku dari mereka, wa sayaridu alayya haudi, dan mereka akan mendatangi aku di telaga. Taib yang terakhir tentunya yang bisa mudah mendatangi bid'ah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi, tidak melakukan bid'ah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan bid'ah. Bid'ah apapun. Bid'ah qauliyah, bid'ah fi'liyah, bid'ah akidah, bid'ah amaliyah, tinggalkan semuanya. Ya. Agar bisa dipastikan datang kepada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.